الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengingatkan untuk memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, yaitu nikmat berupa kita dikumpulkan dalam rangka kita untuk menuntut ilmu agama. Yang kita tahu bahwa menuntut ilmu agama ini termasuk amal ibadah yang sangat mulia. Ya, amal ibadah yang sangat mulia yang dengannya Allah akan mudahkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melakukan suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, itu ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama ketika menjelaskan makna jalan di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah jalan hissi, itu betul-betul jalannya kita dari rumah ke tempat taklim. Ini jalan, langkah kita ini akan memudahkan ke surga. Atau makna yang kedua, jalan dimaksudkan adalah jalan maknawi. Itu bahwa seorang yang dia mempelajari ilmu agama sehingga dia mengenal mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, ya, mana jalan yang mendekatkan ke surga dan mana jalan yang mendekatkan ke neraka, sehingga dia bisa pilih-pilih, gitu ya. Dia faham mana ibadah yang mendekatkan ke surga akan dia perbuat, mana perbuatan yang akan mengantarkan neraka dia tinggalkan, gitu. Makanya dua makna ini masuk di dalamnya, bahwa seorang yang menuntut ilmu agama melakukan perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memudahkan jalan menuju surga. Ya. Dan kata para ulama bahwa berjalannya kita menuju tempat taklim itu pun dinilai sebagai ibadah. Karena kaidah kata para ulama, wasailul umur laha hukmul maqasid. Perantara menuju kepada sesuatu hukumnya seperti tujuan. Tujuan kita belajar ilmu agama, hukumnya adalah wajib. Gitu ya. Maka perjalanan kita dari rumah ke tempat pengajian itu pun mendapatkan pahala wajib. Bahkan apa? Kembalinya kita dari tempat talim ke rumah itu pun apa? Diberikan pahala. Insyaallah ya. Jadi Bapak sekalian, bahwa kegiatan seperti ini walaupun kelihatan sederhana sekali, tapi ternyata keutamanya luar biasa. Itu baru satu, baru jalan
berangkat dan pulangnya. Belum lagi bahwa kita di dalam belajar ilmu agama, mesti di dalamnya dibacakan Al-Quran, hadis Nabi. Setiap kita menyebutkan nama Nabi, kita apa? Diberitakan sholawat. Coba. Di dalam sekali taklim ini, pengajian ini, berapa kali kita sholawat? Kita mendengarkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul mengatakan, Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Apa salawat itu? Salawat kata Al-Imam Abul Aliyah, kalau datangnya dari hamba, dari makhluk kepada Rasul, kepada seorang itu, maka maknanya adalah doa kebaikan. Doa kebaikan. Tapi kalau salawat yang datang dari Allah, maka apa maknanya? Maknanya adalah sana'uhu fil mala'i a'la, itu pujian Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Coba, kita sekali berselawat kepada Rasulullah SAW di majlis ini, Allah berselawat kepada kita. Allah memuji kita, membanggakan kita di hadapan para malaikat mulia. 10 kali yang Allah banggakan. Coba, dari pahala ini saja ya, pahala berselawat ketika di majlis. Subhanallah, banyaknya luar biasa. Gitu ya, dan keutamaan yang lainnya. Maka Masya Allah ya, bahwa sekali lagi bahwa belajar ilmu agama ini memang solusi ya. Bahkan Rasul pernah menyebutkan di antara keutamaan seorang yang belajar ilmu agama, apa kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu masjid Allah. Untuk apa? Untuk membaca kitab Allah Al-Quran, dan mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman jiwa. Tenang jiwanya. Ya, tenang hatinya. Itu. Makanya seharusnya kalau kita lagi banyak masalah, apa? Mendekat ke majelis ilmu. Jangan malah menjauhi, ya tambah ruwet. Ya, tapi kalau kita datang, Masya Allah. Tadi pas berangkat, Masya Allah, pening kepala ini ya. Banyak masalah keluarga. Begitu duduk, Masya Allah. Ya, ilmu disampaikan, baru pembukaan sudah nyes hatinya gitu ya. Masya Allah. Bisa-bisa pulang ke rumah, seakan-akan masalah hilang. Jadi ya, tadinya masalah numpuk 5 meter, tinggal berapa? 1/4 senti. Masya Allah ya. Gitu, karena Pak, janji Rasul. Orang yang berada di majelis ilmu akan apa? Datang kepada mereka ketenangan, ketentraman jiwa. Sampai para ulama kita yang telah menghabiskan umur dan waktunya untuk ilmu, apa kata mereka? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu alaihi la jalladuna bisuyufihim. Andaikan para raja dan putra-putra raja, mereka tahu apa yang ada pada kami para penuntut ilmu agama, berupa ketenangan, ketentraman, ya, kelapangan hati. Niscaya mereka akan merampas dari kita dengan apa? Pedang-pedang yang mereka miliki. Andaikan mereka tahu, ternyata kenikmatan hidup di sini, bukan di singgasana mereka, bukan dengan mahkota yang ada di kepala mereka. Tidak. Memang kita pikir orang jadi raja itu tenang hidupnya. Enggak. Misalnya, buktinya apa? Pergi kemana-mana enggak tenang. Coba kita mau kemanapun, ke pasar sendirian, beli terasi, beli brambang, enggak ada orang yang ngapa-ngacam kita. Tapi coba andaikan kita jadi presiden. Mau ke pasar, ya kanan kiri sudah bawa apa? Masya Allah. Kita pengen romantis sama istri, gandengan di pantai, nggak bisa itu. Ya malu sama banyak orang kan. Kan gitu. Subhanallah. Maka nikmat hidup itu, ya seperti ini kata para ulama. Ya, dengan kita belajar ilmu agama, kita amalkan. Masya Allah. Ketenangan, ketentraman akan didapatkan. Ya. Bapak-bapak sekalian, insya Allah kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita. Di penghujung kitab apa? Lummatul I'tiqad. Ini tinggal beberapa poin lagi nih. Insya Allah ya, tanpa terasa. Kita akan melihat di poin yang ke-89. Yang sebelumnya, Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan kepada kita tentang hak-hak istri Nabi. Ya, hak-hak istri Nabi.
Kemudian beliau menyebutkan bahwa dari sekian banyak istri Nabi, siapa yang paling utama? Yang paling utama adalah Khadijah dan Aisyah. Khadijah dan Aisyah. Mana lebih afdal dari Khadijah dan Aisyah? Keduanya memiliki keutamaan. Kalau Khadijah di antara keutamaannya adalah beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, awal-awal masuk Islam. Yang kedua, Khadijah ini adalah istri Nabi yang paling banyak membantu Nabi, baik dari sisi kelembutannya, gitu ya, dari sisi hartanya, gitu, betul-betul membantu Nabi. Makanya ini keutamaan Khadijah yang tidak ada pada Aisyah. Tetapi Aisyah punya keutamaan. Apa keutamaannya? Dari sisi keilmuan. Beliau termasuk apa? Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Beliau datang langsung pada Nabi kan itu. Setiap saat dengan Nabi ilmu terus. Ya. Kemudian Rasul pernah ditanya, "Ya Rasul, manusia siapa orang yang paling engkau cintai?" Rasul mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki, kata para sahabat, Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Kemudian siapa lagi? Umar. Masya Allah. Rasul menjadikan Aisyah sebagai apa? Sebagai wanita yang paling beliau cintai. Kenapa? Kecerdasan beliau. Kemudian keilmuannya, ya, dan lain sebagainya yang ada pada diri Aisyah. Ini maka seorang Muslim tidak boleh kemudian apa? Kita menuduh istri-istri Nabi dengan tuduhan-tuduhan keji. Ya, seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka menuduh bahwa istri Nabi na'udzubillah ya ini berbuat kekejian, berbuat zina. Makanya apa? Allah turunkan ayat, perhatikan, Allah turunkan ayat dalam surat apa kemarin? Surat An-Nur ayat 11. Yang ini adalah Allah turunkan ayat untuk apa? Untuk menjelaskan kesucian para istri Nabi. Allah mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang mereka datang dengan membawa berita dusta, ya, itu dari apa? Kelompok kalian sendiri, orang munafik. Jangan kalian anggap itu kejelekan untuk kalian, bahkan itu adalah kebaikan untuk kalian. Coba, orang baik-baik kemudian dituduh dengan kejelekan, itu bukan keburukan untuk kita, itu kebaikan. Kan gitu ya, Masya Allah. Makanya kalau kita perhatikan coba, orang baik kemudian dicaci maki, maka semakin apa? Memperbaiki mereka, semakin menambah pahala mereka. Coba ya. Makanya kalau istilah para ulama, mereka kalau ada yang caci maki, senang mereka. Senang mereka. Kenapa? Mereka orang-orang yang nyela kita ini, hakikatnya mereka kenapa? Menanggung atau membantu mikul dosa kita pada hari kiamat. Makanya Aisyah pernah dilapor, ya Aisyah, orang-orang di luar sana banyak sekali mencela sahabat Nabi. Padahal apa? Rasul berpesan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Tapi kok di sana banyak orang mencela sahabat Nabi. Apa kata Aisyah? Haula'i qaumun qad inqatu a'malahum walaikin aradallahu ayyajriya sawabahu. Kata Aisyah, mereka itu para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang telah terputus amal mereka. Gak bisa beramal lagi kan? Cuman Allah menginginkan pahala mereka terus mengalir. Allah menginginkan apa? Pahala terus mengalir. Kenapa tadi orang sudah meninggal dicaci maki? Masya Allah, bukan kejelekan bagi mereka. Itu kata Allah, bal huwa khairul lakum. Bahkan itu adalah kebaikan untuk kalian. Gitu ya, Masya Allah. Maka kemudian, tulis kitab di sini mengatakan, wa Muawiyatu khalul mu'minin wa kadibul wahyillahi ahadu khulafa'il muslimin. Beliau menyebutkan tentang Muawiyah. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah khalul mu'minin. Beliau adalah apa khal? Khal itu pamannya kaum mukminin. Loh, apa maksudnya? Jadi bahwa Muawiyah ini beliau
punya seorang bibi. Ya, beliau punya seorang bibi, atau apa namanya, beliau saudaranya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah adalah istrinya Nabi, gitu ya. Jadi beliau saudara perempuan beliau Ummu Habibah itu adalah itu adalah siapa tadi? Istri Nabi. Makanya beliau sebagai sebagai pamannya kaum mukminin, kan gitu ya. Iya. Mungkin bertanya sekarang, kenapa kok Muawiyah diterangkan di sini? Ya, kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan dimasukkan penulis kitab di dalam bab akidah Ahlus Sunnah? Karena gini, di sana orang-orang Khawarij itu yang paling getol di dalam menghabisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, memang saat itu Muawiyah pernah berselisih dengan siapa? Dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kan gitu. Jadi ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian orang-orang saat itu sebagian mereka membaiat Hasan bin Ali, membaiat menjadi khalifah pengganti Ali. Namun di sisi lain di daerah Syam misalkan, mereka telah membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah pengikutnya banyak kalangan sahabat, demikian juga Hasan bin Ali punya pengikut yang sangat banyak. Sampai saat itu permusuhan semakin besar, gitu ya. Bahkan sudah sempat mau terjadi peperangan. Pasukan muslim ini muslim, pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan ini pimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Dalam kondisi seperti itu, kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar mendatangi Hasan bin Ali, tolong tenang dulu, jangan marah dulu, jangan komando pasukan untuk merangi pasukan Muawiyah, jangan dulu. Kenapa? Kata Abu Bakar dalam riwayat Imam Bukhari, aku pernah mendengarkan kakekmu bersabda. Siapa? Rasulullah. Apa yang kakekku sampaikan tentang aku? Beliau mengatakan, dulu kakekmu mengatakan, inna ibni hada sayyidun la'allallaha ayyusliha baina fi'ataini azimataini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini, dia adalah seorang calon pemimpin yang dia akan menyatukan dua kelompok besar dari kalangan kaum mukminin. Perhatikan, ya. Hasan bin Ali ketika mendengarkan hadis itu, perhatikan, masya Allah, beliau langsung menetapkan kebijakan. Gimana? Rapat darurat dengan pembesar-pembesar yang saat itu bersama dengan siapa tadi? Hasan bin Ali. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kakekku mengkhabarkan aku akan menyatukan dua pasukan besar kaum muslimin. Akhirnya Hasan bin Ali ngalah dan kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya Masya Allah, yang tadinya dua pasukan kaum muslimin sudah siap dengan pedangnya, sudah siap menghunuskan pedangnya, saling memburu sama mukminin, Masya Allah, justru mereka memasukkan kembali pedang-pedang mereka dan mereka saling rangkul-rangkulan. Maka para ahli sejarah mengatakan itu dikatakan sebagai Amul Jamaah, sebagai tahun persatuan. Setelah kejadian itu, Masya Allah, 30 tahun berikutnya negara dalam keadaan aman. Di bawah kepemimpinan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan di antara kaum muslimin. Masya Allah. Apa kita ambil di situ? Masya Allah. Satu, ya, bagaimana jiwa besarnya Hasan bin Ali. Yang kedua, bagaimana bahwa satu hadis Nabi itu bisa merubah keadaan manusia. Coba bayangkan, andikan terjadi pertempuran, ini muslim. Ketika salah satu ini meninggal, mati, maka istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi anak yatim. Kan gitu. Cuman Masya Allah, inilah berkahnya hadis Nabi. Cuman satu hadis itu bisa merubah tatanan hidup manusia. 30 tahun keberkahan satu hadis Nabi, aman, tentram, damai, nggak ada peperangan. Masya Allah, ya, itu satu hadis. Bagaimana andikan berhadis-hadis kita baca dan kita amalkan. Tentunya keberkahan luar biasa. Nah, jadi gitu ya. Jadi penulis kitab sedang mengingatkan bahwa seorang ahlus sunnah
keyakinan mereka adalah apa? Seperti ini. Itu memuliakan Muawiyah sebagai apa? Khalul mu'minin. Dan beliau juga apa? Wa katibu wahyillah. Muawiyah juga termasuk sekretarisnya Rasul. Untuk apa? Nulis wahyunya Allah. Itu keutamaannya. Karena di saat itu, di awal-awal Islam, ini belum banyak apa? Orang yang bisa baca tulis. Nah, Muawiyah ini termasuk orang yang belajar baca tulis. Sehingga apa? Diangkat oleh Rasulullah sebagai apa? Sebagai juru tulis wahyu. Allah turunkan ayat merintahkan Abu Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk apa? Untuk menuliskan wahyu itu. Ya, dan beliau adalah apa? Salah satu khilafah dari kalangan kaum muslimin gitu. Jadi ini ya, bab ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa Ahlus Sunnah itu ya, bagaimana mereka tidak menyebutkan kekurangan para sahabat. Sudah berlalu pembahasannya. Maka tidak boleh kita mencela terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Tetap kita memuliakan beliau sebagaimana kita juga memuliakan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan perlu kita perhatikan bahwa ketika Muawiyah seperti itu, beliau seorang mujtahid. Ya, Hasan bin Ali mujtahid, Muawiyah mujtahid. Ketika mujtahid mereka melakukan ijtihad, bagaimana? Betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Kan gitu. Iya. Itulah apa? Keadaan siapa? Sahabat Nabi ketika berijtihad seperti itu. Nah, maka selesai dari pembahasan apa? Tentang Muawiyah ini. Karena Bapak sekalian disebutkan para ulama bahwa kenapa kok yang disebutkan cuma Muawiyah di sini oleh penulis kitab? Karena Muawiyah adalah apa? Itu pintunya para sahabat. Kalau Muawiyah sudah dicela, kalau Muawiyah sudah dihabisi kehormatan beliau, nanti akan mencela sahabat Nabi. Sedangkan para sahabat Nabi, kata para ulama, itu adalah pintunya Islam. Kenapa? Islam itu masuk tersebar melalui pintu para sahabat. Dan itu kalau itu dibuka, ngerusak pintu Islam, begitu berarti apa? Hakikatnya mereka merusak Islam. Perhatikan. Maka ini di antara senjata orang-orang Syiah Rafidhah ketika menghancurkan Islam. Bagaimana? Menghancurkan pintu Islam itu. Yaitu apa? Bentengnya para sahabat Nabi. Untuk mereka mencela para sahabat, mikir 2 kali. Kenapa? Al-Quran banyak memuji mereka. Maka yang dicela siapa dulu? Muawiyah dulu. Perhatikan. Maka Ahlus Sunnah menutup hal itu. Ya, makanya di antara sifat Ahlus Sunnah adalah kita tidak menyebutkan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi. Ini perhatikan. Ini di antara akidah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Ya, kita tidak menyebutkan tentang apa? Perselisihan, permusuhan yang terjadi di kalangan para sahabat. Cuma seperti itu. Pernah terjadi perselisihan, tapi apa? Terjadi persatuan. Iya. Kemudian poin yang berikutnya kata Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wa minas sunnah, dan termasuk sunnah. Perhatikan, istilah sunnah itu bukan sunnah fikih ya, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berusaha, bukan. Sunnah itu adalah at-thariqah, jalan yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Perhatikan ini, kita pembahasan kita sedang masalah akidah sekarang, gitu ya. Jadi mendefinisikan sunnah itu tergantung apa? Sudut pandang. Kalau sudut pandang ulama fikih, iya, sunnah itu adalah suatu perbuatan jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Beda lagi kalau sunnah dalam tinjauan apa? Ulama hadis. Kalau ulama hadis menjelaskan sunnah apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqriratin, semua yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan ataupun diamnya Nabi, itu sunnah menurut ulama hadis. Tetapi kalau sunnah menurut ulama yang berkecimpung dalam ilmu akidah, beda lagi. Apa itu sunnah? Yaitu apa? Maka alaihin nabi wa ashabuhu, ya, yaitu segala yang Rasul dan para sahabat ada padanya, baik berupa akidah mereka, baik berupa manhaj mereka, metode mereka dalam beragama. Nah, di situ.
Ya, maka sunnah di sini apa maksudnya? Maksudnya sunnah menurut ulama yang berbicara masalah akidah. Berarti apa? Sesuatu yang ada pada Nabi dan para sahabat. Apa di antaranya? Nah, ini perhatikan. Ini termasuk sunnah Nabi, sunnah para sahabat, yaitu as-sam'u wa ta'atu li a'immatil muslimina wa umaraihim, yaitu mendengar dan taat kepada imam dan pemerintah kalangan orang-orang muslim. Ulangi lagi, mendengar dan taat kepada pemimpin dan pemerintah kaum muslimin. Ya, barrihim wa fajrihim, baik mereka orang yang baik. Ya, bar itu mufrad, tunggal, jamaknya abror. Baik mereka orang taat kepada Allah ataupun mereka orang fajir. Perhatikan. Ya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk, sebagai ahlus sunnah wajib mendengar dan mentaati. Malam ya'muru bimaksiatillah, selama mereka tidak memerintahkan di dalam kemaksiatan. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi maksiatillah, karena tidak ada ketaatan kepada seorang pun di dalam kemaksiatan kepada Allah. Perhatikan, beliau ulang lagi di sini. Karena ini sudah dijelaskan ya di poin sebelumnya, tapi beliau di sini menekankan lagi bahwa di antara akidah manhaj ahlus sunnah mendengar dan taat kepada apa? Kepada kaum muslim, kepada pemimpin kaum muslimin, baik yang mereka seorang yang soleh pemimpinnya maupun fajir. Gitu. Apa dalilnya? Kan gitu. Dalilnya adalah Al-Quran, hadis Nabi. Di antara Al-Quran yang menjelaskan hal ini adalah Al-Quran surat An-Nisa 59. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Perhatikan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tapi apa? Wa ulil amri minkum, dan pemimpin pemerintah di antara kalian. Coba perhatikan. Allah ketika memerintahkan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, disertakan kata kerja perintah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Tapi ketika menyebutkan ketaatan kepada pemerintah, langsung wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Apa faedahnya kata para ulama? Bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul sifatnya mutlak. Adapun ketaatan kepada pemimpin itu adalah tidak mutlak. Bagaimana? Kalau yang diperintahkan kebaikan wajib taat, tapi kalau yang diperintahkan keburukan tidak boleh taat. Di situ Bapak sekalian. Jadi bahwa kita mentaati pemerintah itu ibadah. Perhatikan ya. Kita ibadah. Ini salah satu ibadah yang sangat agung. Itu apa? Mentaati pemerintah. Selama yang diperintahkan bukan kemaksiatan. Itu adalah apa? Dari Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi SAW, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, as-sam'u wa ta'atu 'alal muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Yang artinya wajib bagi seorang muslim untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Bima ahabba wa kariha, baik ketika dia suka maupun dia benci, tidak suka. Masya Allah. Perhatikan, kita suka kepada pemerintah kita, ya, mendengar dan taat. Kita tidak suka pun tetap dengar dan taat. Masya Allah. Contohnya yang nggak suka apa? Dulu bukan pilihan saya. Itu jangan kemudian lah, bukan pilihan saya nggak taat. Nggak boleh. Seorang muslim walaupun itu bukan pilihan dia, bukan keinginan dia, taati tetap. Gitu ya, karena Rasul mengatakan wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat kepada pemerintah, baik dia suka maupun benci, selama tidak diperintah untuk kemaksiatan. Jika diperintah untuk kemaksiatan, tidak ada mendengar, tidak ada kata mentaatinya. Gitu. Masya Allah ya, ini diantara ciri seorang apa? Ahlus sunnah. Ya, makanya Rasul ya dalam hadis yang lain banyak sekali Bapak sekalian. Contoh dalam hadis Bukhari Muslim. Dari Ubadah bin Samit, Ubadah pernah mengatakan, bayakna Rasulullah ala sam'i wa ta'ah. Kami pernah membaiat Rasulullah. Kami pernah berbaiat kepada Rasul. Apa baiat itu? Sumpah setia. Para sahabat pernah sumpah setia dengan Rasul.
Apa yang menjadi isi sumpahnya itu? Satu, ala sami wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada beliau sebagai seorang pemerintah. Fil usri wal yusri, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi apa? Enggak, kebalikan susah apa? Senang. Gitu. Jadi kalau dalam kondisi kita sempit ekonomi, bagaimana? Tetap kita lagi banyak dirudung masalah negeri kita, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah. Perhatikan. Itu kata para sahabat tuh ya. Kemudian apa? Wal mansyati wal makrohi, baik ketika kita semangat maupun tidak semangat. Kita kali benci. Coba. Gitu ya, tetap kita mendengar dan taat. Wa ala asaratin alaiha, walaupun apa, dan ketika andekan pemerintah mereka apa, mengambil hak kami. Perhatikan, tetap apa, mendengar dan taat. Wa ala alla nunazi al amro ahlahu, dan kita tidak akan pernah mencabut perkara kepemimpinan kepada ahlinya. Maksudnya apa? Kita juga bersumpah di hadapan Nabi, berbaiat kepada Nabi untuk tidak memberontak kepada pemerintah. Perhatikan ya. Jadi apa? Itu baiat sahabat di hadapan Nabi. Berarti apa kalau seperti itu? Bahwa taatnya kita kepada pemerintah termasuk ibadah. Kecuali kata beliau, illa antarau kufron bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali ketika kalian melihat kekafiran dari pemerintah yang nyata-nyata, yang kalian sudah punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Kemudian wa ala anna qula bil haq ainama kunna, dan baiat berikutnya, dan kita tetap untuk berkata yang benar dimanapun kami berada. Wala nakhafu fillahi laumata laim, dan kami juga bersumpah di hadapan Nabi, berbaiat di hadapan Nabi, kami tidak akan pernah takut di jalan Allah atas celaan orang-orang yang mencela. Masya Allah, ini dulu pernah diungkapkan sahabat di hadapan Nabi. Itu sumpah setianya para sahabat. Apa yang pertama? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Makanya Rasul pernah mengingatkan sekalian dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang dia benci sesuatu dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan shibron mata mitatan jahiliyatan. Karena barang siapa yang dia keluar satu jengkal saja dari ketaatan kepada pemimpin, kepada pemerintah, maka kemudian dia mati, maka mati di atas jahiliyah. Loh, perhatikan. Ustaz, apa maksudnya nih? Kok ada jelek-jelek sekarang itu? Perhatikan. Maksudnya gini Bapak sekalian. Jadi makna hadis ini, barang siapa yang dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah satu jengkal saja, maka mati dia seperti orang jahiliyah. Kenapa? Karena dulu orang jahiliyah, mereka tidak pernah punya baiat sumpah setia kepada seorang pemimpin pun. Maka apa? Hidup mereka bebas. Nggak ada yang ngatur. Sedangkan kaum muslimin hidup mereka diatur. Siapa yang ngatur? Yang ngatur adalah pemimpin di antara mereka. Gitu ya. Berarti maksudnya bukan kafir, bukan. Berarti kan ini ada apa namanya, kelompok-kelompok yang menyimpang di situ. Mereka meyakini bahwa kalau mereka tidak baiat kepada seorang pemimpin, apalagi pemimpin mereka, maka mati jahiliyah. Keliru. Sekarang baiat kepada siapa yang dimaksudkan? Adalah kepada pemimpin tertinggi di suatu wilayah, suatu negeri. Kalau bahasa kita ya kepada presiden kita kan gitu. Adapun orang-orang Khawarij yang mereka pakai, siapa mereka? Yaitu kelompok mereka. Jadi kalau nggak baiat kepada amir mereka, maka dia matinya mati jahiliyah. Itu kekeliruannya numpuk-numpuk di situ. Gitu ya. Nah iya, ini Masya Allah. Maka ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata Rasul? Barang siapa yang dia benci sesuatu pada pemimpinnya, bersabarlah. Bersabar. Nggak boleh kemudian kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Makanya Bapak sekalian, Umar bin Khattab ya pernah menjelaskan. Jadi bahwa gini Pak, keberadaan pemimpin di suatu masyarakat itu sangat perlu. Coba ya, andikan kita hidup di suatu masyarakat, nggak ada pemimpin sudah. Ya, ketika ada orang rumahnya dirampok, dia melapor sama siapa? Ya bisa-bisa yang kuat setiap hari ngerampok di mana-mana, yang lemah tambah lemah kan gitu. Tapi kalau
di suatu negeri, suatu daerah ada pemimpin, misalkan di sini ada kepolisian, kan kita bisa lapor, Pak Polisi, ya toko kami dirampok, Pak Polisi hak kami diambil orang lain. Ketika kemudian yang datang ya menyelesaikan masalah kepolisian, bagaimana? Urusan beres. Ya kan gitu? Iya. Apalagi dalam urusan negara. Wong dalam urusan terkecil, misalkan dalam urusan safar. Kita 3 orang safar misalkan. Kena mana ini? Naik motor. Kemana kita mau touring misalnya. 3 orang jangan banyak-banyak. Kemudian 3 orang ini nggak ada yang mimpin. Ya bubar acara. Sudah waktunya istirahat nih. Yang satu capek istirahat dulu. Nggak mau. Saya mau lanjut di sana. Yang satu nggak mau saya. Bubar bisa-bisa sampai rumah, hilang salah satu mereka. Tapi coba, ketika mereka safar 3 orang, satu ditunjuk sebagai amir, sebagai pemimpin. Nah, yang menentukan dia tadi, udah sekarang istirahat dulu sekarang. Istirahat bareng-bareng kan? Berjalan bareng. Satu ketinggalan ditunggu dulu. Nah kan gitu. Itu pentingnya di dalam kepemimpinan. Safar, di dalam keluarga pun demikian. Coba ada bapak, ada ibu, ada anak. Andai kan kemudian di anggota keluarga semua mimpin. Nggak ada yang mimpin sudah. Ya sudah, anak pengen apa terserah, istri pengen apa terserah, nggak tergambar keluarga itu. Ya, makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Apa tadi jamaah? Persatuan. Ya, wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak ada jamaah, ya, berkumpul orang kecuali dengan adanya pemimpin. Perhatikan, tergambar nggak? Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Dan tidak ada jamaah kecuali adanya kepemimpinan di situ. Dan tidak ada kepemimpinan illa bisam ini wa ta'atin, kecuali dengan apa? Mendengar dan taat kepada yang dijadikan pemimpin di situ. Ini, jadi urutannya seperti itu. Maka agama ini kalau tidak ada pemimpin, tidak ada ketaatan, ya sudah. Coba sekarang, andai kan misalkan sekalian ya, ini kalimat Umar bagus ini. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Apa jamaah tadi? Jamaah itu ya kelompok besar. Ya, jamaah kaum muslimin. Satu negara Indonesia misalkan. Dan kata beliau, dan tidak ada jamaah kecuali apa? Adanya pemimpin di situ. Karena tadi Bapak sekalian, bahwa sekarang ada orang kelompok, ya. Kemudian apa? Nggak ada yang mimpin sudah. Ya ini pengen ke sana kan gitu. Nah, kemudian bahwa kepemimpinan tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali apa? Rakyatnya, masyarakatnya mendengar dan taat kepada pemerintah tadi. Coba, andai kan di suatu negara nggak ada pemimpin, saya yakin, saya jamin tidak ada keamanan. Ketika tidak ada keamanan, ya urusan dunia, urusan agama nggak akan beres. Coba sekarang kita mencari harta dunia, ya. Kita lagi fokus kerja, pengen nambah modal. Karena di situ nggak ada pemimpin, sehingga toko kita dirampok. Orang nggak ada yang bisa nolong kita, perampoknya banyak, ya kan gitu. Akhirnya usahanya bangkrut. Kita mau ibadah, cuman keadaannya nggak aman. Di sana ada orang lari-lari kejar-kejaran, ya bawa motor mau diambil orang. Kira-kira kita tenang nggak ibadah? Kita mau taklim belajar agama gini, tiba-tiba ada orang lari-lari bawa golok gitu. Ya nggak akan nyaman kan, nggak mungkin. Makanya Masya Allah kata Umar bin Khattab, tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali ada pemimpin di situ, dan tidak ada kepemimpinan kecuali harus rakyatnya mendengar dan taat kepadanya. Insya Allah ya. Makanya Al-Imam Al-Barbahari diantaranya beliau mengatakan, apa ciri seorang ahlu sunnah itu? Beliau mengatakan, idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Jika engkau melihat ada seorang, dia mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, ketahuilah dia adalah seorang ahlu sunnah. Tapi jika engkau melihat seorang mendoakan keburukan kepada pemerintah, apa kata beliau? Fa'lam annahu sahibul hawa. Ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsu. Masya Allah. Ini kata Barbahari ya. Dalam syarah sunnahnya mengatakan itu. Kalau ada orang mendoakan pemerintah dengan kebaikan, itulah orang yang di atas sunnah.
Ahlus sunnah. Tapi kalau mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, pemerintahnya, itulah pengekor hawa nafsu. Makanya coba perhatikan. Kalau kita melihat ulama-ulama kita zaman dahulu seperti Imam Ahmad, Fudail bin Iyad, apa kata mereka? Lau kana li dakwah mustajabah la da'autu li sultan. Andaikan aku punya doa yang pasti Allah kabulkan. Apa kata beliau? Niscaya aku gunakan untuk mendoakan pemerintah. Coba, andaikan Imam Ahmad, Fudail bin Iyad punya doa yang Allah kabulkan. Untuk apa doanya? Kebaikan pemerintah. Beliau ditanya, kenapa Imam? Kok bukan untuk keluarganya biar sakinah, mawaddah warahmah, rizkinya cukup, kedudukannya bertambah? Beliau mengatakan, kalau doa yang pasti Allah kabulkan, saya doakan untuk saya sendiri, maka kebaikannya cuma saya paling dan keluarga saya. Tapi kalau kebaikan itu, doa itu diberikan kepada pemerintah, maka yang merasakan kebaikannya, Masya Allah, seluruh warga negara merasakan kebaikan, kesolehan pemerintah tadi. Coba para ulama, ya, mikirnya ke depan ke sana. Ya, ke depan bagaimana kemaslahatan umat itu terlaksana di situ. Coba kalau kita andaikan punya doa mustajab, mungkin ya belum menikah pengen cepat nikah, yang usahanya belum maju pengen maju gitu ya. Tapi kalau para ulama tidak, yang mereka terpikir bagaimana agar manfaat baiknya pemerintah itu apa? Itu bisa nyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Gitu ya, Masya Allah. Ini diantara prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mendengar dan taat terhadap pemerintah kaum muslimin. Karena tadi gambarannya, ya, mentaati pemerintah itu ibadah yang mulia, ya. Dan dengan kita mentaati mereka, ini akan apa? Tercipta keamanan, ya, ketentraman dan stabilitas di masyarakat. Coba andaikan ya setiap warga negara nggak taat, nggak karuan. Contoh saja lampu merah saja sudah. Itu kan aturan pemerintah kan? Kira-kira baik apa buruk? Ya baik sekali itu. Untuk apa? Itu biar menghindari kecelakaan. Coba andaikan setiap warga ini nggak mempedulikan lampu-lampu lalu lintas. Di kota besar bayangkan. Ini mau gimana gambarannya ya? Ini truk besar, ini ada bis gitu. Kakaruan kayaknya nggak ada orang naik motor itu. Ketabrak semua di situ ya. Ya kan gitu ya. Itu contoh konkret saja lah sudah. Itu kan aturan pemerintah yang luar biasa. Ya, lalu lintas diatur oleh pemerintah. Masya Allah. Makanya luar biasa sekalian bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi terhadap ketaatan kepada pemerintah, dan itu termasuk ibadah yang sangat mulia. Mungkin ini Bapak sekalian yang bisa kita ingatkan. Semoga bermanfaat dan semoga dengan penjelasan ini semakin menambahkan wawasan ya kita terhadap bagaimana seharusnya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memuliakan dan mentaati pemerintah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.